Selamat datang di segmen ketiga, modul ketiga, peralatan pengeboran. Di segmen sebelumnya, kita sudah melihat bahwa sebuah sumur itu sangat penting, baik di waktu eksplorasi maupun di waktu pengembangan. Sebuah sumur didesain, dibuat, dan dioperasikan oleh berbagai macam segmen, seperti geologi, geofisik, reservoir, produksi, dan sebagainya. Untuk itu, dibuatlah standar dan petunjuk bagaimana sumur dikonstruksi dan dioperasikan. Di sini kita bisa melihat daftar standar dan petunjuk yang dibuat oleh International Association of Oil and Gas Producers. Ada beberapa lembaga penelitian dan pengembangan yang membuat standarisasi dan petunjuk. Misalnya ISO, NORSOK, IEBC. Lembaga-lembaga ini membuat standarisasi dan petunjuk yang berhubungan dengan alat dan proses konstruksi sumur dan operasional sumur. Kita bisa melihat contoh di sebelah kiri, NORSOK Drilling 001 yang membahas fasilitas pengeboran. Di sebelah kanan kita bisa melihat standarisasi yang dibuat oleh IEBC untuk kesehatan, keselamatan, dan lingkungan yang berhubungan dengan mobil offshore drilling units. Standar dan petunjuk ini sangat berguna untuk memudahkan proses desain, pembuatan, dan perawatan sebuah sumur. Begitu juga dengan dokumentasinya, sehingga memudahkan akuntabilitas dan evaluasi nilai sebuah sumur. Sebuah sumur yang baik didesain oleh drilling engineer yang kompeten. Di sini kita bisa melihat matriks kompetensi untuk drilling engineering yang dibuat oleh Society of Petroleum Engineers. Tugas pertama adalah mampu mengendalikan sumur. Minimum competence breadth adalah mampu menghitung drilling fluid yang dibutuhkan untuk mengendalikan sumur. Minimum competence depth adalah mampu mendesain dan mengimplementasikan prosedur untuk melakukan sirkulasi. Dan above minimum competence adalah mampu mendesain dan mengimplementasikan prosedur ketika terjadi underground blowout. Tugas berikutnya adalah mengembangkan program casing, yaitu ukuran dan kedalamannya, dengan menggunakan data tekanan formasi dan fracture gradient. Tugas berikutnya adalah mendesain casing, yang terdiri dari burst, collapse, tension pada setiap interval, surface, intermediate, production, dan pada kondisi-kondisi lingkungan yang khusus, misalkan tekanan tinggi dan atau temperatur tinggi, eksistensi H2S, kandungan garam yang tinggi, dan sebagainya. Tugas selanjutnya adalah mampu memenuhi ketentuan dan regulasi yang berlaku yang relevan dengan drilling program. Tugas berikutnya adalah mendesain lumpur yang sesuai dengan keteknikan dan tentu saja keekonomian. Tugas berikutnya adalah mampu mendesain sebuah sumur direksional dan horizontal multilateral. Tugas berikutnya adalah mampu mendesain dan menentukan spesifikasi peralatan yang sesuai dengan keteknikan dan keekonomian. Tugas berikutnya adalah mampu membuat prosedur dalam implementasi program untuk penilaian formasi.
Tugas selanjutnya adalah mengembangkan sebuah program hidrolika yang optimum. Tugas berikutnya adalah mengembangkan sebuah program solid control yang baik. Semua serpihan pengeboran bisa diangkat sampai ke permukaan dan diproses sesuai dengan keteknikan dan keekonomian. Tugas terakhir adalah mampu mendesain sebuah program penyemanan sumur sehingga sumur mempunyai kualitas semen yang baik dan ekonomis. Sekali lagi, kita melihat bersama roadmap kurikulum program sarjana teknik perminyakan. Saudara mengerti aspek petroleum engineering khususnya dalam mendesain, membuat, dan mengoperasikan sebuah sumur. Sebagai penutup, saya tampilkan PEO yang juga kita bisa lihat bersama di website TM. Saudara mampu perform sebagai seorang profesional yang kompeten dan menjawab permasalahan di industri yang berhubungan dengan HSE dan professional ethics. Dan juga 11 outcomes dari mahasiswa. Ini adalah akhir segmen ketiga, modul ketiga, peralatan pengeboran.